Selamat siang, salam guru penggerak. Saya atas nama Nasar Siwanto Heni SPD akan memaparkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah landasan pembentukan peradaban dan pendidikan harus seimbang dalam menumbuh kembangkan kemampuan anak. Sebagai seorang pendidik, kita harus paham tentang semboyan Ki Hajar Dewantara. Ingarsa Sang Tulodo, Ingmadia Mangun Karso, Tuturi Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang senantiasa mendorong. Perspektif yang menguatkan angan-angan kita sebagai seorang pendidik adalah sebagai berikut. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang ditanami oleh petani. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapat pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun anak diberikan kebebasan, namun pendidikan sebagai pamong dalam memberi tuntutan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, pendidikan berpusat pada anak. Kedua, pendidikan berpusat pada sekolah, lingkungan rumah, dan masyarakat. Dari ketiga lingkungan tersebut harus saling berkesinambungan. Yang ketiga, guru harus mengajar dengan sepenuh hati karena guru harus menjadi penyemangat di dalam kelas, pembimbing, dan penyemangat di sepanjang waktu. Proses pembelajaran di dalam kelas senantiasa murid menjadi pusat pembelajaran, sehingga pembelajaran yang diberikan harus mengikuti kemampuan dari siswa serta mengikuti bakat yang ditunjukkan dari siswa tersebut. Karena intinya, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menggambarkan kemerdekaan belajar bagi setiap siswa tanpa ada pemaksaan dan tindakan yang berlebihan dari guru. Karena setiap siswa pasti memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Dengan demikian, peran guru harus lebih teliti lagi dalam mengambil keputusan pada setiap perkembangan anak-anak didiknya. Nah, apa yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud? Guru harus menyesuaikan dengan kemampuan anak. Guru harus mengamati perkembangan anak. Guru dapat melihat kemampuan dan kelebihan dari setiap anak, dan guru juga dapat mengamati bakat serta hal-hal apa saja yang disukai setiap anak, sehingga pembelajaran dapat diberikan sesuai kemampuan setiap anak. Dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, yang saya sudah lakukan atau terapkan dalam sekolah saya adalah di mana saya telah memberikan tugas yang berbeda bagi setiap anak sesuai kemampuan dan kualitas anak itu pun bisa saya lakukan dengan semaksimal mungkin karena murid saya kebetulan hanya 9 orang dan masih muda saya menerapkan hal demikian. Yang kedua,
Saya selalu melihat bakat setiap anak yang perlu dikembangkan. Buktinya, kemarin di tahun 2020 ada 3 orang anak di kelas saya yang memiliki bakat yang berbeda, yaitu menyangkut ekstrakurikuler seperti bulu tangkis, olahraga karate, dan melukis. Sehingga anak merasa terdorong dan merasa diperhatikan dengan kelebihan yang mereka miliki. Demikian pemaparan saya tentang pandangan Ki Hajar Dewantara dan apa yang sudah saya lakukan sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Untuk itu, terima kasih. Selamat siang.